Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimatus Salihah dari PPIB semester 7 dalam memenuhi tugas MK Entrepreneurship. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang strategi bisnis Rasulullah SAW. Strategi Nabi Muhammad SAW dalam pengelolaan bisnisnya, yaitu yang pertama membidik pasar, yang kedua memilih target, yang ketiga penentuan posisi, yang keempat yaitu strategi produk, yang kelima yaitu promosi, kemudian yang keenam adalah orientasi pada pelayanan, yang ketujuh yaitu berpikir kreatif dan visioner, yang kedelapan yaitu membentuk relasi. Yang pertama itu membidik pasar, yaitu strategi pemasaran yang membagi target pasar yang luas ke dalam kelompok-kelompok konsumen. Nah, kelompok-kelompok tersebut itu dibagi sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, kemudian yang kedua memilih target, yaitu proses pemilihan target dan mencocokkan reaksi pasar dengan kebutuhan dasar, kemudian kemampuan daya beli, dan juga keterbatasan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penentuan posisi, yaitu tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu. Yang keempat yaitu strategi produk, yaitu menurut Islam produk konsumen adalah berdaya guna, materi yang dikonsumsi bermanfaat, bernilai guna, dan menghasilkan kebaikan spiritual bagi konsumen. Yang kelima yaitu berpromosi, karena promosi itu penting dalam sebuah bisnis. Yang keenam yaitu orientasi pada pelayanan. Nabi Muhammad SAW itu merupakan pribadi yang sangat melayani dalam bisnis dan dalam kehidupan secara keseluruhan, karena prinsip beliau yaitu pembeli adalah raja, dan memang sulit mendapatkan pembeli untuk datang ke toko kita, tapi mempertahankan pelanggan tetap itu sangat sulit atau lebih sulit lagi. Kemudian yang ketujuh yaitu berpikir kreatif dan visioner, yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedelapan yaitu membentuk relasi, karena relasi adalah yang utama dalam membuka usaha itu. Terus kemudian yaitu strategi pemasaran Rasulullah. Yang pertama yaitu strategi produk, yang kedua strategi harga, yang ketiga strategi tempat, yang keempat adalah strategi promosi, yaitu produk itu meliputi kualitas, keistimewaan, desain, gaya, keanekaragaman bentuk, kemudian merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, dan pengembalian. Nah, kualitas didefinisikan oleh pelanggan. Kemudian kualitas merupakan seberapa baik produk sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Nah, keistimewaan merupakan karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Strategi harga yang digunakan oleh Rasulullah adalah strategi harga yang tidak menyaingi pedagang lain, yaitu prinsip tidak menyaingi harga orang lain dan tidak menyongsong pembeli barang sebelum dibawa ke pasar, serta tidak berbohong. Kemudian yaitu yang ketiga strategi tempat, yaitu pemilihan tempat, dan Rasulullah menganjurkan jual beli berada di pasar. Yang keempat yaitu strategi promosi yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan berpenampilan menawan, kemudian membangun relasi, mengutamakan keberkahan, memahami pelanggan, kemudian mendapatkan kepercayaan, memberikan pelayanan yang sehat,
yang hebat, kemudian berkomunikasi, menjalin hubungan yang bersifat pribadi, tanggap terhadap permasalahan, menciptakan perasaan satu komunitas, berintegrasi, menciptakan keterlibatan dan menawarkan pilihan. Kemudian yaitu rahasia-rahasia berbisnis ala Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu cara berpikir dan beretika di dalam bisnisnya. Yang kedua yaitu cara merintis bisnis. Yang ketiga yaitu cara menjalankan bisnisnya. Cara berpikir dan beretika di dalam bisnisnya yaitu jujur di dalam bisnisnya, berprinsip pada ilahi, kemudian prinsip kebebasan individu yang bertanggung jawab, kemudian bertanggung jawab, kemudian keadilan dan keseimbangan, kemudian tidak hanya mengejar keuntungan saja, terus kemudian berniat baik di dalam bisnisnya, kemudian berani mewujudkan mimpi, dan yang terakhir branding atau menjaga nama baik. Kemudian cara merintis bisnis yaitu fokus dan konsentrasi, kemudian mempunyai goal dan rencana yang jelas, kemudian merintis bisnis dari nol, terus kemudian tidak mudah putus asa, terus berusaha menjadi trend center, inovatif, kemudian memahami kondisi dan analisa pasar, terus kemampuan merespon strategi pesaingnya, mampu memanajemen organisasi, bisa menghilangkan mental blocking, kemudian bisa menghilangkan mental blocking, terus yang terakhir yaitu mampu menarik dan meyakinkan pemilik modal untuk ikut serta dalam bisnis yang dilaksanakannya. Dan yang terakhir yaitu cara menjalankan bisnisnya, yaitu dengan bekerja sama, kerja pintar, menerapkan kesepakatan win-win solution, terus kemudian kemudian bekerja dengan prioritas, tidak melakukan monopoli, selalu berusaha dan tawakal, kemudian tepat waktu, terus berani ambil resiko, serta tidak menimbun barang dagangan, terus profesional dalam bisnisnya, selalu bersyukur di segala keadaan, berusaha dengan mandiri, menjaga nilai-nilai harga diri, melaksanakan bisnis berdasarkan cinta atau berdasarkan passion yang dimiliki, kemudian tidak menzolimi atau merugikan orang lain, dan yang terakhir yaitu rajin bersedekah. Sekian dari sedikit materi yang saya jelaskan, yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.